Di dalam Sunan Tirmizi, hadis nomor 2237, Dajjal itu digambarkan akan keluar dari Iran. Ya. Di mana negeri tempat keluar Dajjal itu adalah Kharasan. Maka ini adalah sebuah petunjuk penting kepada kita semuanya. Salah seorang sahabat, Tamim Ad-Dari, itu pernah bertemu dengan Dajjal. Di saat dia terombang-ambing dalam perahu dan dia tersesat hanyut dalam sebuah pulau dan dia berjumpa dengan Dajjal. Dia menceritakan sebagaimana dialognya dengan Dajjal dan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Dajjal. Yang pertama sekali Dajjal menanyakan bahwasanya masih adakah pohon buah kurma? Masih adakah air di danau yang ada di Jordania yang diklaim oleh orang-orang Israel sekarang itu adalah tanah mereka, danau mereka? Dan pada saat itu Tamim mengatakan bahwasanya masih ada buah kurma, kurma masih berbuah dan danau itu, danau Tiberia itu masih mempunyai air. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dajjal yakhruju min ardi bisyarq yuqalu lahu Kharasan yattabihu aqwamun kana hujuhum al-majjan al-muttarraqah. Nah, pada saat Dajjal itu keluar dari Kharasan, dari Iran, maka itu orang semua akan mengikutinya. Kenapa orang akan mengikuti Dajjal? Karena dia mempunyai kemampuan yang sangat spektakuler dan kemampuan itu atas izin Allah. Kalau di tangan kanannya itu adalah air, maka itu adalah yang sebenarnya api. Kalau di tangan kirinya api, maka di tangan kirinya itu yang sebenarnya itu adalah air. Semuanya adalah kebalikan. Pada saat itu, ya, kenapa dia banyak pengikut? Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi tanaman, tidak ada lagi buah-buahan, tidak ada lagi makanan. Sehingga para sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan pola hidup orang? Orang makan apa? Orang-orang pada saat itu dia itu akan makan dengan zikir dan tasbihnya. Di saat dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kenyang. Maka ini perlu kita membiasakan diri kita untuk selalu berzikir dan mengingat Allah, bertasbih. Inilah pentingnya kita mewasiatkan kepada generasi setelah kita dengan hal-hal yang memang harus kita bekali. Berapa lama Dajjal berada di atas muka bumi? Dia akan berada selama 40 hari, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 2937. Ada dua tempat di mana Dajjal itu tidak bisa memasuki dirinya. Yang pertama sekali itu adalah Makkah dan yang kedua itu adalah Madinah. Maka kalau jamaah kepingin tidak digoda sama Dajjal, tidak terfitnah Dajjal, pindah warga negara. Jadi warga negara Saudi Arabia tinggal di Mekah ataupun tinggal di Madinah. Ternyata itu bukan jaminan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang munafik dirinya pada saat Dajjal itu datang, mereka tidak sanggup dan tidak betah tinggal di Mekah dan di Madinah. Mereka akan terkeluar sendiri dari dua kota suci tersebut. Dan di saat Dajjal ingin memasuki kota Mekah dan Madinah, itu akan dihalau oleh para malaikat yang akan mengusirnya. Jadi tidak ada sebuah pulau yang memang bisa terbebas dari tidak datangnya Dajjal. Sebagaimana ada beberapa teman-teman misalnya membuat persiapan untuk menghadapi Dajjal, mereka buat pulau sendiri, dibuat pendidikan sendiri misalnya seperti itu. Enggak ada. Semua tembus sama Dajjal kecuali Mekah sama Madinah. Hadisnya, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa min niqabiha naqbun illa 'alaihi al-malaikah saffain yahrusunahuma thumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat fayakhrujullahu kullu kafirin wal munafiqin." Ini menandakan apa? Bahwasanya hari ini ada orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang berada di Makkah dan di Madinah. Los, ya. Walaupun secara imigrasi itu mereka diperiksa,
Tapi ada juga di antara mereka yang berada di Mekah, di Madinah. Dari mana Ustaz tahu hadis ini? Hadis ini mengatakan bahwasanya fayakhrujullaha kulla kafirin wa munafiqin. Allah akan mengeluarkan semua orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari Mekah dan dari Madinah. Hari ini kalau misalnya orang-orang bule itu yang beragama Kristen bukan non-Islam mau masuk Mekah, mau masuk Madinah itu tidak diberikan izin. Tapi suatu saat, pada saat Dajjal itu ada, mereka itu pasti ada dan ramai di sana. Maka itu disuruh keluar oleh Allah. Di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 7130, inna ma'ahu ma'un wa narun fanaruhu ma'ah. Dan bersama Dajjal itu ada air dan ada api. Fanaruhu ma'ah, dan apinya itu adalah air. Wa ma'uhu nar fala tuhlikun. Maka kalian itu jangan sampai celaka. Hebat sekali. Dan paling banyak yang terkena fitnah Dajjal itu adalah para wanita. Sehingga apa, dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui Dajjal memasuki kampungnya, maka dia akan mengunci ibunya, adik perempuannya, dan anak perempuannya di dalam rumah untuk tidak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Karena orang perempuan inilah yang paling banyak akan menjadi pengikut Dajjal. Dajjal itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah kemampuan yang apabila dilihat itu hanyalah kemampuan sihir. Ada orang yang memang seorang misalnya meminta, hidupkan kembali ayahku. Dia akan menghidupkan. Padahal yang dihidupkan itu adalah iblis. Yang memperumpamakan dirinya dengan orang yang buta, disembuhkan oleh Dajjal. Pada saat itu, orang yang buta itu sebenarnya dia tetap buta. Tapi terlihat oleh manusia, dia itu sudah sehat kembali. Inilah fitnah yang terbesar. Fitnah di mana manusia pada saat itu tidak akan bisa dan meminta kalau memang bisa, dia itu akan sesegera mungkin untuk bisa melewati fitnah datangnya Dajjal ini. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, ada beberapa kiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Pertama sekali, di saat kita sebelum tidur, bacalah 10 ayat dari surat Kahfi. Ini sangat penting dan ini tidak berat. Kalau tidak bisa hafal, dibaca saja Qur'annya. Ambil wudu. Maka indah sekali hidup dalam keadaan Islam, ya. Indah sekali hidup dalam keadaan Islam. Kita disuruh tidur dalam keadaan suci, nutup aurat. Jangan tidur tanpa ada pakaian seperti orang-orang bule dan pakle. Ya. Tidurlah dengan menutup aurat. Baca, ambil wudu, baca, kalau sanggup baca surat muluk, baca surat muluk. Setelah itu baca surat Kahfi 10 ayat pertama. Ini akan membentengi kita. Dan doakan zuriat kita, generasi-generasi kita ini akan terselamat juga dari fitnah Dajjal. Karena ini pasti fitnahnya. Dan sungguh luar biasa. Di saat dia masuk ke dalam sebuah kampung, ada orang kampung itu meminta supaya tumbuh-tumbuhan, dan dia akan doakan. Langsung tumbuh-tumbuhan dan bisa dimakan buah-buahannya. Padahal itu semuanya adalah sihir. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang dinamakan dengan fitnah. Tidak ada fitnah yang terbesar mulai dikirimnya Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu dengan kecuali memang fitnah Dajjal. Maka oleh sebab itu sungguh beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW. Diutus kita baginda Rasulullah untuk menyampaikan informasi-informasi yang akan datang. Agar apa? Supaya kita siap dalam menghadapi semua ujian ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.